Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah materi terakhir di semester 1, yaitu tentang cerita rakyat atau hikayat. Kompetensi dasarnya, dari segi pengetahuan, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Dari segi keterampilan, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Lalu, apa itu cerita rakyat atau hikayat? Hikayat berasal dari bahasa Arab hikayah yang berarti kisah, cerita, atau dongeng. Hikayat diartikan sebagai cerita rekan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu. Nah, biasanya hikayat ini menceritakan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Biasanya orang tersebut memiliki kesaktian atau keanehan atau karomah. Nah, itu ada di dalam cerita hikayat. Dalam kehidupan masyarakat Melayu, hikayat ini berfungsi sebagai media didaktik atau pendidikan serta hiburan. Ciri-ciri hikayat apa saja? Yang pertama, bersifat anonim. Bersifat anonim adalah tidak diketahui pengarangnya. Ada beberapa karya sastra memang bersifat anonim. Selain hikayat, ada juga pantun yang tidak diketahui pengarangnya. Ciri kedua, istana sentris. Nah, ceritanya ini kisahnya tentang tokoh-tokoh raja dan keluarganya, dan biasanya juga latarnya di sebuah istana atau kerajaan, dan makanya dinamakan istana sentris. Ciri ketiga, pralogis atau di luar logika gitu. Dia memiliki logika tersendiri. Yang tadi saya sebutkan di dalam hikayat itu kan ceritanya tentang seseorang yang memiliki kesaktian, kemudian kekuatan ataupun keajaiban. Nah, itu kan di luar logika kita sebagai manusia. Nah, itu dinamakan pralogis. Ciri keempat adalah menggunakan kata arkais. Apa saja kata arkais? Contohnya konon, hatta, menurut, empunya cerita, kemudian ada ayahanda, kakanda, dan lain-lain. Nah, itu namanya kata arkais. Ciri terakhir adalah petualangan. Tema yang dominan di dalam hikayat adalah tema petualangan. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam hikayat masih sama dengan unsur intrinsik cerpen dan novel. Yang pertama ada tema. Tema apa sih? Tema itu adalah pokok persoalan atau permasalahan apa yang dibahas di dalam cerita. Nah, itu tema. Ide pokoknya itu namanya tema. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh ini adalah individu yang berada dalam sebuah karya fiksi. Nah, si tokoh ini tidak bisa dipisahkan dengan unsur intrinsik satu lagi, namanya penokohan. Penokohan ini adalah sifat atau karakter dari si tokoh. Nah, jadi ketika kalian nanti diperintahkan atau diinstruksikan untuk menganalisis unsur intrinsik hikayat, maka tokoh dan penokohan harus dijadikan satu kesatuan. Tokohnya siapa, penokohannya seperti apa. Nah, tokoh ini dibagi menjadi 3. Ada tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh utama, bukan tokoh baik. Perlu kalian ingat, tokoh protagonis adalah tokoh utama, bukan tokoh yang baik. Kemudian ada tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Kemudian ada tokoh tritagonis. Nah, ini tokoh pembantu atau tokoh apa ya, kalau di dalam drama itu biasanya pemeran pendukung. Nah, seperti itu. Tokoh, perlu diingat ya, tokoh protagonis adalah tokoh utama, bukan tokoh baik. Tapi Bu, saya diajarkan oleh guru saya dari SD sampai SMP kalau tokoh protagonis itu adalah tokoh baik. Salah. Tokoh protagonis adalah tokoh utama. Kenapa guru-guru kalian mengajarkan tokoh protagonis baik? Karena kebanyakan cerita tokoh utama itu memiliki karakter baik. Nah, ini salah persepsi. Seharusnya tokoh protagonis adalah tokoh utama. Dari sekarang harus kalian ingat, tokoh protagonis adalah tokoh utama. Sedangkan tokoh antagonis pendukung tokoh utama, bukan tokoh jahat. Unsur intrinsik selanjutnya
Ada latar atau setting. Latar atau setting ini adalah sesuatu yang menerangkan tempat, waktu, dan suasana di dalam suatu karya fiksi. Tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya seperti apa. Selanjutnya ada alur atau plot. Ini rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah karya fiksi. Nanti dibagi lagi alur atau plot. Ada pengenalan peristiwa, kemudian menuju konflik, ada konflik, penyelesaian konflik. Nah, itu nanti kalian bisa baca lebih lanjut di buku paket atau di sumber lain. Selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam karya fiksi. Sudut pandang ada 3, sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kalau di dalam hikayat menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena pengarangnya memosisikan diri sebagai pencerita, menceritakan kisah hikayat tersebut. Makanya sudut pandangnya dipakai sudut pandang orang ketiga. Unsur intrinsik terakhir adalah amanat. Amanat ini pesan yang disampaikan pengarang dalam karya fiksi. Jadi pesan apa sih yang bisa diambil oleh pembaca di dalam hikayat tersebut? Nah, itu namanya amanat. Selanjutnya ada nilai-nilai yang dapat diteladani di dalam hikayat. Yang pertama ada nilai moral. Nah, nilai moral ini kaitannya dengan akhlak atau budi pekerti. Selanjutnya ada nilai sosial yang berkaitan dengan norma atau aturan dalam masyarakat. Yang ketiga ada nilai budaya, kaitannya dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Ini biasanya muncul dalam hikayat adalah adat istiadat, tentang aturan adat, kemudian cara berpakaian. Nah, itu namanya nilai budaya. Yang keempat adalah nilai agama. Nilai agama ini berkaitan dengan kehidupan beragama. Selanjutnya ada perbedaan cerpen dan hikayat. Yang pertama dari segi tema, cerpen modern dan bersifat rasional, sedangkan hikayat tradisional. Kemudian tokoh dan penokohannya, cerpen ini masyarakat sentris, jadi tokoh yang ada dalam cerita itu masyarakat modern, masyarakat sekarang ya, masyarakat pada umumnya. Sedangkan di hikayat atau cerita rakyat ini istana sentris, jadi tokoh-tokohnya itu raja, kemudian ada panglima, kemudian ada permaisuri. Nah, itu dari segi tokoh dan penokohan. Sedangkan dari latar, kalau di cerpen ini di kehidupan sehari-hari. Sedangkan cerita rakyat atau hikayat paling banyak latarnya itu di dalam kehidupan istana. Selanjutnya ada bahasa. Kalau cerpen menggunakan bahasa Indonesia modern, bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang. Sedangkan cerita rakyat menggunakan bahasa Melayu kuno atau klise. Makanya saya sarankan ketika kalian disuruh nanti membaca cerita rakyat atau hikayat, jangan baca sekali. Karena kalau baca sekali, kalian tidak akan bisa mengambil makna dari cerita tersebut. Saya juga perlu membaca 2-3 kali. Saya tidak bisa baca hikayat hanya 1 kali. Perlu baca 2-3 kali agar bisa paham apa sebenarnya yang diceritakan di dalam hikayat tersebut. Karena hikayat ini menggunakan bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini bahasa yang sulit dipahami, sulit dicerna. Kemudian dari segi pengarang, kalau cerpen namanya dicantumkan, kita tahu pengarangnya siapa. Sedangkan cerita rakyat atau hikayat ini anonim, kita nggak tahu siapa sih yang ngarang ceritanya, kita nggak akan tahu. Selanjutnya ada sudut pandang. Kalau cerpen ini variatif, sudut pandangnya bisa memakai orang pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan cerita rakyat atau hikayat menggunakan orang ketiga. Selanjutnya ada aspek kebahasaan hikayat. Ada penggunaan majas dan penggunaan konjungsi. Majas yang sering digunakan di dalam hikayat adalah majas antonomasia. Nah, majas ini menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya. Contohnya bisa kalian lihat di dalam slide. Kemudian ada majas metafora. Majas ini membandingkan dua hal secara langsung. Dia dianggap anak emas majikannya. Dia disamakan dengan anak emas. Nah, anak emas ini memiliki arti metafora. Berarti apa arti metaforanya? Makna metaforanya anak kesayangan. Nah, jadi dia ini anak kesayangan majikannya. Namanya majas metafora. Selanjutnya ada majas hiperbola, majas yang sifatnya melebih-lebihkan, lebay. Contoh, ibu terkejut setengah mati ketika mendengar anaknya kecelakaan. Ibunya terkejut, iya memang terkejut gitu, karena anaknya kan kecelakaan.
tapi ya nggak sampai setengah mati juga, orang tahu ibunya masih hidup gitu kan. Nah, ini namanya majas hiperbola. Selanjutnya ada majas simile. Nah, majas simile ini sama dengan majas metafora, malah sering ketuker, sering membuat kalian keliru. Kalau majas metafora ini perbandingan langsung, sedangkan majas simile perbandingannya tidak langsung dan biasanya menggunakan kata bak seperti bagai, laksana, dan lain-lain. Contoh, mukanya merah laksana kepiting rebus. Nah, ini penggunaan kata laksana ada di dalam kalimat tersebut, makanya disebut dengan majas simile. Selanjutnya ada penggunaan konjungsi. Nah, biasanya konjungsi yang digunakan dalam hikayat adalah konjungsi urutan waktu, contohnya sebelum, setelah, ketika, dan konjungsi urutan kejadian atau peristiwa, contoh lalu, selanjutnya, setelahnya, kemudian. Baik, terima kasih. Materi kali ini selesai sampai di sini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.